bagi kita. Diperintahkan sesuatu yang kadang-kadang ini buat kemaslahatan PT-nya, kemaslahatan perusahaannya, kemaslahatan lembaganya. Ada yang mengerjakannya secara amanah, ada juga yang mengerjakannya ternyata secara biasa-biasa saja. Ada yang mengerjakannya mungkin Rasul. Perintah dari Rasul dalam agama kita dikenal dalam ulama-ulama sekarang yang kemudian kita kenal sebagai mazhab daripada fiqhiyah. Itu ada yang hukumnya bervariasi, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah dan seterusnya. Tapi ternyata kita melihat dan meruntut dari apa yang ditanggapi oleh para sahabat ketika mendapatkan perintah dari Rasulullah, tidak ada pertanyaan dari mereka bagaimana hukumnya ini ya Rasulullah. Saya kerjakan ini, saya dapat apa? Saya kerjakan ini, kalau saya tinggalkan dosa apa tidak? Kalau saya kerjakan apa keuntungan yang saya dapat? Ya tidak ada. Ketika perintahnya ini datang langsung dari lisan Rasul dengan apa yang Allah perintahkan melalui Al-Quran, mereka cuma jawab sam'an wa ta'at. Tinggal ya di sebuah lingkungan seperti ini gitu ya. Kita sudah terbiasa sholat subuh, bangun subuh gitu ya. Terkadang tidurnya sepulus apapun, ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, as-shalatu khairun minan naum, itu bangun. Baik. Ya. Tidak mesti, kadang-kadang justru kalau kita tahajud tapi karena tahajud itu nggak terbiasa, waker yang sudah kencang yang volumenya full pun masih nggak dikedengeran gitu ya. Sampai berkali-kali dimatiin hidup lagi masih tidur juga gitu ya. Tapi kadang-kadang ketika subuh, karena kita tahu itu kewajiban, berbeda hukumnya dengan tahajud. Ketika ada panggilan hayya 'alas shalah atau as-shalatu khairun minan naum, Allah bangunkan kita. Ya, kadang-kadang malam lagi tidur pulas juga hujan deras, ada geluduk juga nggak dengar. Ya taunya pagi waktu mau pergi ke masjid, loh kok basah, becek, jam berapa hujannya ini gitu ya. Hanya sama orang yang bareng sama kita, oh ternyata semalam jam sekian jam sekian, kita nggak dengar. Sangat mudah. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul, perintah tersebut. Contoh menggunakan ya alat-alat tertentu, ternyata ada. Di YouTube ada, dia coba style, kemudian di laksanakan tag, kemudian style di post, kemudian coba diaplikasikan sampai akhirnya berhasil. Ya, sampai akhirnya berhasil. Kenapa? Karena dia tidak ingin bahwa alat yang dibelinya kan mubah atau tersia-sia gitu ya, mubazir, sehingga tidak digunakan. Ya. Nah, itu dalam urusan dunia. Apalagi dalam urusan akhirat. Kalau tidak ada yang memberikan tutorial, apa yang akan terjadi? Mungkin sholat orang Bekasi beda dengan sholat orang Jakarta. Orang Jakarta sholatnya mungkin beda dengan orang Jawa. Orang Jawa mungkin sholatnya juga beda dengan orang Sumatera. Kenapa? Masing-masing punya pemimpin dan punya kepala. Ya, semuanya punya ide sendiri-sendiri. Bagi orang Bekasi sholat zuhur, ya sholat zuhur di waktu zuhur itu sedang makan siang, sedang istirahat, lagi mau rebahan. Sholat zuhur 4 rakaat kelamaan gitu, kebanyakan. Bagi orang Bekasi mungkin. Ya. Tapi bagi sebagian orang, wah tidak, ternyata wah itu kok kependekan. Bagi saya mau tambahin aja dari 4 rakaat jadi 6 rakaat misalnya. Bagi orang Bekasi sholat subuh mungkin jam segitu masih kepagian. Wah saya mau sholat subuh jam 7 aja sekalian saya berangkat kerja gitu ya. Nah ini kan masing-masing akan punya perbedaan. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, titipkan kepada kita para ulama yang mereka kemudian menyampaikan kepada kita melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, turun kepada kita ilmu riwayat. Ya, sanad ya sampai kepada kita, Rasulullah menyampaikan begini. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan shollu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Ya, sebagaimana kalian melihat aku salat. Mustahil bagi kita melihat Rasulullah salat secara langsung. 15 abad beliau sudah meninggalkan kita. Ya, meninggalkan kita 571 beliau lahir ya Masehi. Sekarang sudah 2022 ya, 15 abad lebih. Beliau meninggalkan kita semua. Mustahil bagi kita melihat Rasulullah menunjukkan kepada kita tutorial secara langsung bagaimana sholat yang benar. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat, sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu lafaznya secara umum. Tegakkan sholat, bagaimana cara menegakkannya, melaksanakannya, itu semua tidak disebutkan kecuali dalam hadis. Nah, hadis-hadis yang Rasulullah SAW sampaikan berkaitan dengan sholat ada ratusan. Kalau ini tidak disampaikan oleh para ulama, maka sulit bagi kita untuk melaksanakan sholat. Ya, alhamdulillah subuh kita bisa melaksanakan, zuhur, asar, maghrib, isya, itu semua disebabkan karena kita mengilmui apa yang Allah perintahkan ini.
Ya, dalam satu urusan yaitu sholat ini. Ya, kita tahu bagaimana cara berdiri, bagaimana cara ruku, bagaimana cara i'tidal, bagaimana cara sujud, bagaimana duduk tasyahud, yaitu semua Rasulullah yang ajarkan, bukan kita yang buat-buat, bukan kita yang berkreasi. Ya. Dan itu semua tidak akan mungkin kita bisa tahu tanpa ada yang mentutorialkan dalam sisi visualisasikan, ya, atau dari sisi dalil, ya, atau dari sisi contoh, ya, sehingga kita mendapatkan pengajaran langsung dari beliau melalui hadis-hadis yang disampaikan oleh para ulama kepada kita. Nah, ini mengilmui dari apa yang kita mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan perintah tersebut. Maka kata beliau, yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, fal amrul awwal mimma yajibu alaina nahwa ma amarana Allah tabaraka wa ta'ala bihi huwa an nata'allamahu, yaitu mempelajarinya. Ya, jadi kalau ada sebuah perintah, apapun perintahnya, apalagi hukumnya wajib, maka ilmui dulu, pelajari dulu bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana puasa yang benar, kalau mau haji bagaimana haji yang benar, bayar zakat fitrah bagaimana zakat yang benar. Ya, supaya kita tidak salah dan supaya kita jadi tidak sia-sia. Kenapa sia-sia? Bisakah kita sia-sia? Bisa, karena kita beribadah tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma 'amilu wa ja'alnahum haba'an mansura. Nanti akan ada di akhir zaman orang yang mereka semua datang dengan membawa amal secara bangga di hadapan Allah. Akan tetapi semua itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan anggap, la yu'tabar, tidak dianggap di sisi Allah. Ya, disebabkan karena apa? Disebabkan karena pengaruh internal maupun eksternal ketika dia melakukan kewajiban tersebut. Bisa dari pengaruh niatnya, ya, keikhlasannya terganggu. Ya, bisa juga karena melakukannya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan dan seterusnya. Nah, sehingga apa yang kita sudah laksanakan, apa yang sudah kita lakukan ketika kita hidup sekarang di dunia ini, semuanya Allah Subhanahu wa taala akan tidak anggap ini semua. Akhirnya akan menjadi amalan yang sangat sayang, padahal sudah capek, lelah, melawan kemalasan, melawan rasa ngantuk ketika kita harus beribadah. Tapi semuanya tidak dianggap oleh Allah disebabkan karena kesalahan kita yang tidak mau mempelajari. Nah, banyak orang yang ketika dia disuruh belajar, ya, maka alasannya apa? Wah, saya mendingan nggak tahu dah. Nanti kalau di alam kubur, kenapa kamu nggak begini, kenapa kamu nggak begitu? Saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu, ini jadi hujah. Ya, saya tidak tahu. Nah, ini jadi hujah menurut mereka karena apa? Jahil. Orang yang jahil berarti yang tidak tahu ini kan tidak terkena taklif karena dia tidak tahu. Ya, nanti di sini hukumnya akan sangat luas. Maka di sini wa huwa an nata'allama wa hadha awwal wajibin bihi wa yubda'u. Maka ini menjadi amal pertama yang wajib yang harus dimulai. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Fa'lam, maka ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ini fa'lam, Allah katakan fa'lam, ilmui, ketahui, mengerti, pahami. La ilaha illallah, untuk la ilaha illallah saja lafaz yang setiap hari kita baca. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Itu banyak penafsiran, dan penafsirannya banyak. Kalau kita tidak belajar, takutnya akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, maka di sini disebutkan dalam sebuah kaidah, faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang tidak punya apa-apa, bagaimana dia bisa memberi? Dia tidak punya sesuatu, dia tidak punya apa-apa, bagaimana dia mau memberi? Artinya apa? Orang tidak punya ilmu, bagaimana mau beramal? Ya, kalau dia tidak punya ilmu. Sementara amal, ilmu itu yang kita pelajari bukan hanya sekedar satu disimak, dua dicatat, tiga dihafal, empat dipahami, bukan hanya sekedar itu. Ya, tapi bagaimana ilmu itu harus dilakukan, harus dilaksanakan dan harus diamalkan. Ya, harus diamalkan. Ada yang memang ilmu-ilmu cukup diketahui. Ya, kalau diamalkan ini tahu cukup hukumnya saja. Misalnya gitu ya. Apa contohnya? Misalnya tolak. Ya, ilmu tolak. Ya, bukan berarti untuk diamalkan. Oh, saya datang tadi di kajiannya Ustadz belajar tolak. Saya mau ngamalin ke antum misalnya gitu ya. Mau ngamalin ke istrinya, ditolak istrinya gitu, ditalak istrinya. Nah, bukan diamalkan begitu, tapi intinya apa? Kita tahu bahwa itu adalah wawasan yang diajarkan, pengetahuan dan apa? Islami adalah ajaran agama kita. Nah, kemudian dalam kaidah yang lain dikatakan kaifa yattaqi man la yadri man yattaqi.
Kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana mungkin ada orang yang ingin menyelamatkan dirinya sementara dia tidak tahu cara menyelamatkan diri. Dia ingin menyelamatkan dirinya tapi tidak tahu cara bagaimana caranya untuk menyelamatkan dirinya. Nah, ini sama saja bohong ya. Orang yang tidak tahu cara menyelamatkan dirinya tapi punya keinginan untuk menyelamatkan diri. Ya, ini adalah sebuah kaidah yang disampaikan dan dibawakan oleh beliau. Walihada awal wajibin alaina nahwa ma amarna Allah tabaraka wa ta'ala bihi an nata'allamahu walihada ja'at al-ayah katsira. Karena itulah banyak datang ayat-ayat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya juga dalam hadis yang Rasulullah juga sampaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Lihat dalam jumlah ini disebut jumlah syartiyah dalam bahasa Arab. Man yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah kehendaki, Allah inginkan kebaikan bagi orang tersebut. Yufaqihu fid din. Allah akan pahamkan tentang agamanya. Berarti syarat ketika orang bisa paham tentang agamanya adalah kehendak, keinginan, kebaikan yang Allah kehendaki bagi orang tersebut. Maka ini sekaligus menjadi evaluasi dan muhasabah bagi kita. Kita mungkin taklim kajian sana sini, seperti kuliner, coba ke sana, coba ke sini, datang ke sana, datang ke sini, tematik sampai kajian yang sifatnya berbau usul. Kita datangin semua. Ya mungkin hampir setiap hari kayak orang belajar, kalau orang sekolah gitu ya, hari Senin ada di sini, hari Selasa ada di sini. Tapi kadang-kadang kok pemahaman itu tidak juga datang. Maka kita introspeksi diri. Karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah katakan, man yuridillahu bihi khair. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi orang tersebut. Ya, bisa jadi ada yang salah, bisa dari niatnya, bisa dari keikhlasannya, bisa dari tujuannya, bisa dari macam-macam. Nah, waqad sahha li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa dan disunahkan dibaca ketika waktu pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, ini doa yang dibaca dan diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat di awal. Ya, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ketika terjadinya diskusi ya, antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka Musa disebut kalim, ya, kalimullah. Maka Nabi Musa meminta kepada Allah dalam sebuah hadis ya, seperti itu saja. Minta kepada Allah supaya diberikan pengajaran sebuah kalimat yang bisa menyelamatkan dia. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, baca la ilaha illallah, faqul la ilaha illallah. Maka kata Nabi Musa, semua orang ya, semua hamba-Mu juga mengucapkan la ilaha illallah. Ya, karena saya kepengen lain daripada yang lain gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tetap mengatakan dan keutamaan daripada la ilaha illallah yang saat itu Nabi Musa alaihissalam belum tahu Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Ya begitu juga kenapa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk belajar kepada Nabi Khidir ketika Nabi Musa mengatakan tidak ada orang yang lebih faqih kecuali saya. Ya maka Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada Nabi Musa untuk bertemu dengan Nabi Khidir sebagaimana yang Allah jelaskan panjang lebar dalam surat Al-Kahfi. Ya. Maka ketika itu Nabi Musa, padahal pangkat Nabi Musa dengan Nabi Khidir mana jauh lebih utama? Nabi Musa. Nabi Musa nabi dan rasul, sementara Nabi Khidir hanya nabi saja. Ya, disebutkan dalam hadis Ibnu Majah ada 125.000 nabi. Sementara 300-an sebagai rasul. Nah, salah satunya adalah Rasul Nabi Musa alaihissalam. Ya, dari sekian ratus tadi rasul itu ditamhis lagi, diseleksi lagi menjadi 25, menjadi 5 sampai ada ulul azmi menjadi 5 orang. Ya, dan Rasul Nabi Musa alaihissalam termasuk yang paling utama dibandingkan dengan Nabi Khidir. Tapi Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk belajar kepada orang yang lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan beliau. Bahkan sampai beliau ngomong kepada gurunya, yaitu Nabi Khidir, hal attabi'uka, apakah boleh saya ngikutin kamu, antu alimani mimma ulimta rusyda, supaya apa yang sudah kamu ajarkan kepada saya ajarkan nanti kepada orang lain sebagai petunjuk. Ini yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada siapa? Nabi Khidir. Sampai minta izin kepada Nabi Khidir, hal attabi'uka, boleh nggak saya ngikutin kamu? Karena ini perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengatakan, ya Allah saya itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan Nabi Khidir.
Ya kalau akan seperti itu akan menjadi siapa? Seperti iblis laknatullah alaih. Ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam, seharusnya tinggal melaksanakan saja sudah beres. Ya, tapi dia mengatakan dengan logikanya, dengan akalnya. Ya khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau telah menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan siapa? Engkau menciptakan Nabi Adam dari tanah. Ya, dari debu. Ya khalaqtahu min tin. Tin itu adalah at-turab yakhtalitu bil ma', yaitu tanah yang bercampur dengan air. Ya, jadilah Nabi Adam alaihissalam. Nah, menurut Nabi logikanya daripada iblis laknatullah alaih bahwa api itu lebih mulia dibandingkan dengan tanah. Maka bagaimana yang mulia itu harus tunduk, harus sujud kepada yang lebih rendah dibandingkan dengan itu. Ya, kalau kita mau lagi pakai otak-otakan gitu ya, kita mau pakai logika-logikaan gitu ya, kadang-kadang api saja bisa padam dengan diguyur tanah, tidak mesti pakai air. Bagaimana ada anekdot cerita yang datang dari Imam Syafi'i rahimahullah ketika salah seorang muridnya bertanya kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam Syafi'i, itu jin itu kan terbuat dari api. Dia akan dibakar dari api. Api dibakar dari api nggak sakit Imam?" gitu ya. Nanya sama Imam Syafi'i, ini api kok dibakar pakai api, nggak akan terasa sakit, jeruk makan jeruk gitu ya, tidak akan terasa sakit. Imam Syafi'i tidak ngomong apa-apa, cuma ditampol doang. Gitu ya. Cuma dipukul saja sama Imam Syafi'i. Kenapa saya malah dipukul? Saya nanya ini Imam gitu ya. Maka kata Imam Syafi'i, engkau terbuat dari apa? Dari tanah. Tangan saya terbuat dari apa? Dari tanah. Tanah ketemu tanah, sakit nggak? Sakit, pedes gitu ya. Nah, ini contoh logika. Kalau kita main logika-logikaan itu semua bisa dibantah. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita yang pertama ternyata minta ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Baru kemudian rizqan thayyiba, rezeki yang baik. Ya, kita seringkali membatasi rezeki kita dengan gaji. Ya, karena rezeki itu bukan hanya sekedar uang. Ya, rezeki itu bukan hanya sekedar gaji. Semua itu banyak yang kadang-kadang mengandung rezeki tapi bukan gaji. Ya, bahkan muncul sebuah sebuah hiburan lah gitu ya. Kalau misalnya semua kita anggap gaji itu ada rezeki, gaji itu bagian dari rezeki, tapi tidak semua rezeki adalah gaji. Karena anak kita rezeki atau gaji? Rezeki. Istri kita rezeki atau gaji? Rezeki. Maka perbanyak istri biar banyak rezeki. Rezeki. Baik. Ya, baik. Terus wa amalan mutaqabbalah. Dan yang ketiga adalah amal mutaqabbalah, yaitu amal yang diterima. Ya, amal yang diterima. 3 hal yang diminta di waktu pagi: ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan juga amal yang diterima. Ya, amal yang diterima. Ini yang diajarkan oleh Rasul alaihi wasallam. Ini yang pertama ya. Yang kedua, sikap seorang hamba, seorang muslim, dia ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah mahabbatuhu, yaitu mencintai perintah tersebut. Coba kalau misalnya kita bekerja mencari pencarian, ya, mencari rezeki, ya. Kalau misalnya kita mencari pencarian berdasarkan hobi, apa yang dilakukan? Pasti senang, ya. Saya kadang-kadang suka bertemu dengan teman-teman di PT-PT lain gitu ya. Ada yang bekerja sudah 25 tahun, ada yang sudah 30 tahun, ada yang lebih daripada itu gitu ya. Kalau ditanya betah Pak ya? Ya jawabannya hampir seragam, betah karena butuh. Ya, betah karena butuh. Jadi mau nggak mau udah dibetah-betahin, nggak ada pilihan lain gitu. Mau ngapain lagi gitu kan? Nggak ada alternatif lain. Ya mau berhenti, mau ngapain, mau usaha belum jelas, udah dibetah-betahin. Sehingga muncullah sebuah kalimat begitu, betah karena butuh. Tapi bagi sebagian orang ketika dia mencintai profesinya, maka mungkin bekerja menjadi sesuatu yang dia harapkan, menjadi pekerjaan yang dia tunggu-tunggu. Kenapa? Karena mencintai daripada perbuatan itu. Nah, ini yang sulit bagi kita. Kenapa kita anggap bahwa ibadah-ibadah tertentu ternyata sangat memberatkan, bahkan menjadi beban. Ya, ketika anak kecil disuruh puasa gitu ya, mungkin pertanyaan awal kuat atau enggak dari pagi sampai sore. Mungkin bagi orang-orang non-muslim masih di luar dugaan mereka. Gitu ya. Mana mungkin bisa menahan lapar selama 12 jam, 13 jam kita menahan lapar. Ya, bahkan kalau 6 sampai 6 sudah 12, kita mulai dari jam sebelum jam 5, 13 jam lebih. Ya, kita puasa menahan lapar, ya menahan haus dengan aktivitas yang mungkin hampir sama dengan hari-hari yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan ini ternyata tidak kita temui ada orang yang meninggal disebabkan karena puasa. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang yang sahih, orang yang berpuasa.
Tapi bagi orang yang mencintai puasa ini, ya mereka akan melaksanakannya dengan suka hati, ya dengan sukacita. Ya, karena itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amali alladhi yuqarribuni ila hubbika. Ya, 3 yang diajarkan Rasulullah dalam doa ini. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau cintamu. Cinta dari Allah. Wa hubba man yuhibbuk, dan aku mohon cintanya orang-orang yang mencintaimu. Cintanya Allah, cintanya orang-orang yang mencintaimu. Doa hubbal amali alladhi yuqarribuni ila hubbika, dan mencintai amal yang bisa mendekatkan diriku dengan cintamu. Ya. Kalau kita mencintai sebuah amal yang Allah cintai amalan tersebut, maka ini berarti menjadi salah satu di antara bentuk rangsangan buat kita untuk berusaha dan berupaya mencintai apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-azmu 'alal fi'li. Ya, al-azmu 'alal fi'li, yaitu berazam, bertekad, berkomitmen untuk mengerjakannya. Berazam, berkomitmen untuk mengerjakannya. Nah, yang pertama sudah mengilmui, kedua sudah mencintai apa yang kita ingin lakukan dan kita kerjakan, dan apa yang telah Allah perintahkan berupa kewajiban. Yang ketiga, berazam dulu untuk mengerjakan. Ya, kita punya azam, punya tekad. Karena ada ibadah-ibadah yang pakai modal, ada ibadah-ibadah yang tanpa modal. Tanpa modal jelas, yang penting kemauan aja, datang ke masjid, pakai baju cakepan dikit, datang, selesai. Ya. Kemudian tapi ada ibadah-ibadah tertentu yang memang harus dengan modal cuan, modal harta. Ya, entah dia misalnya harus pergi haji atau umrah. Nah, ketika dia pergi haji atau umrah, maka dia belum memiliki bekal untuk pergi ke arah sana. Misalnya uangnya belum terkumpul, ya, dan seterusnya. Minimal ada azam, ada komitmen. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan dalam sebuah hadis, ya, qudsi innallaha inda dhanni 'abdi bi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dhannya hambaku kepadaku. Tergantung dugaan Allah, tergantung daripada dugaan seorang hamba kepada Allah. Ya, kalau hamba ini mengatakan Allah berhusnudzon kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan segera memberikan apa yang dia cita-citakan. Lihat dalam sebuah hadis, ya, ketika ada orang Arab Badui yang sebelumnya berazam tidak mau masuk Islam. Ya, berazam sudah tidak mau masuk Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada orang tersebut, dia kemudian syahadat, kemudian ikut peperangan bersama Rasulullah. Yang Rasulullah perintahkan kepada orang-orang sahabat, jaga dia nih. Ya, setelah dia masuk Islam, jangan sampai nanti murtad lagi. Kemudian panggilan datang untuk berjihad, dia ikut jihad. Ya, panggilan pertama dia ikut jihad. Kemudian pada peperangan tersebut kaum muslimin dimenangkan, dan setiap orang yang ikut serta dalam peperangan tersebut mendapatkan harta rampasan perang, yaitu ghanimah, termasuk Arab Badui yang baru masuk Islam. Ya, kemudian dibagi-bagikan oleh Rasulullah, qasamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tilka al-ghanaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan ghanimah ini, termasuk orang ini. Tapi ketika dibagikan dia tidak ada. Ya, maka Nabi titip kepada sahabatnya, siapa yang ketemu sama dia silakan kasih ini bagiannya. Dicarilah oleh sahabat ini ketemu. Ya, bahwa disampaikan bahwa ini adalah titipan dari Rasulullah, bagian kamu harta ghanimah yang jadi hak kamu. Dibawa sama dia ngadep kepada Rasulullah. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan, mattaba'tuka ma'ala hadza ittaba'tuka ya Rasulullah. Bukan karena ini saya mengikuti engkau ya Rasulullah. Ya, bukan karena harta ghanimah, rampasan perang ini saya mengikuti engkau. Tapi saya mengikuti Anda supaya cita-cita saya ada satu anak panah yang tembus ke leher saya mati masuk surga, beres. Maka kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan kepada orang itu apa? Intasduqillaha yasdukkah. Ya, jika engkau benar, apa yang kau ucapkan itu jujur keluar dari hati kamu yang paling dalam, Allah Subhanahu wa taala akan membenarkan dan akan mengabulkan apa yang kamu inginkan. Ya, maka benar pada peperangan tersebut, ya, pada peperangan selanjutnya disebutkan dalam kisah perang Khaybar, ternyata Rasulullah kumpulkan semua yang menjadi syuhada, yang sudah mati semua. Ternyata ada seorang yang meninggal dalam kondisi anak panah yang masuk ke dalam lehernya ini. Ya, maka Rasulullah katakan kepada para sahabat yang melihat, apakah dia itu orang Arab Badui yang pernah ngomong begini dulu? Mereka para sahabat mengatakan, nah. Ya, maka Rasulullah SAW mensolati sendiri sampai mengatakan kepada Allah, fashhad ya Allah, maka saksikanlah wahai Allah, ini dengan kejujuran niat yang dimiliki oleh dia, Allah ijabah keinginan. Ya, maka dari sini menjadi sebuah jawaban pertanyaan besar, ya, bagi kita.
Ketika misalnya kenapa ada orang ya, ada orang yang menjadi ada orang yang jadi tukang becak ternyata bisa pergi haji ya. Ada orang yang jadi pemulung ternyata bisa pergi haji. Ada orang yang bahkan mungkin sekolahnya tidak tamat ya, sekolahnya tidak tamat. Nah, bisa diin dulu. Cek tes. Ya sudah. Sekaligus menjadi jawaban ya kenapa ada orang yang mungkin dari strata sosial maupun strata ekonomi ya maupun mungkin hidup yang biasa-biasa saja ternyata Allah Subhanahu wa taala panggil bisa mengucapkan kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Bagi orang yang kemudian mungkin diberikan rezeki yang banyak, harta yang berlimpah, ternyata buat haji furoda saya tidak berangkat misalnya gitu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melihat keikhlasan seorang. Kadang ada orang yang tidak tamat SD ternyata bisa pesantren, muridnya banyak, ribuan ya. Mungkin barangkali ini semua karena keikhlasan, niat dan azam yang kuat yang dimiliki oleh orang tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala ijabah keinginan. Itu minimal yang ada dalam hati kita, dalam keinginan kita, azmul fi'l. Yaitu berazam untuk mengerjakan, untuk melakukan perbuatan itu ketika perintah itu datang, mengilmui, mencintai dan kemudian berkomitmen untuk melaksanakan. Walaupun urusan Allah ijabah kapan terserah, yang penting kita sudah berazam dan punya niat yang kuat untuk melaksanakan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr yaitu al-amal, beramal, ya, mengamalkannya. Karena ini merupakan apa? Akhir ya dari sebuah huruf dan hilir-hilirnya gitu ya, akhirnya dari sebuah apa yang menjadi usaha kita untuk bisa mengerjakan syariat agama kita. Endingnya adalah sebuah amal. Yang amal ini ya ketika dilakukan oleh seseorang berdasarkan dari keilmuannya, maka itulah buah dari keilmuan yang dia sudah pelajari dengan adanya amal ya. Wa katsirun minan nasi idza 'azima aw 'amila tabayyana 'alaihi man yu'azzimuhu min syuyukhin aw ghairihim tarkal amal. Nah, kebanyakan mayoritas di kalangan manusia apabila dia sudah berazam ya, kemudian dia sudah punya ilmunya gitu ya, maka kadang-kadang ya dia meninggalkan amal. Nah, kita lihat ini seringkali muncul misalnya gitu ya, ada orang yang sudah ngaji padahal dia udah ngaji ya, kok masih pakai riba ya, padahal dia sudah begini kok masih begini ya, kok masih begini dan seterusnya. Itu apa? Ya ada dua hidayah yang Allah kehendaki. Satu hidayah irsyad wal bayan, yang satu lagi adalah hidayah taufik. Ya, saya seringkali dengan dapat sharing dari teman-teman gitu ya. Ada yang ribut ya antara dua ikhwah disatukan susah gitu ya. Ada yang kemudian misalnya mereka masih akrab dengan riba, ada yang juga selingkuh dengan istri tetangga, macam-macam ya. Sehingga kadang-kadang kita lihat orangnya hujahnya itu pasti kan dia sudah ngaji, kan dia sudah bermajlis, kan dia tahu ilmunya gitu ya. Maka Allah berikan ada dua hidayah, ada irsyad wal bayan. Secara irsyad wal bayan apa? Yaitu penjelasan. Dia sudah dapat dari siapa? Mungkin dari buku, dari syekh, dari guru, dari ustaz. Tapi hidayah taufik bisa jadi Allah Subhanahu wa taala yang akan berikan hidayah taufik ini, bisa jadi Allah kehendaki, bisa tidak. Semua kita tahulah bahwa sholat itu wajib. Ya, tapi terkadang ada juga yang sudah tahu dia tinggalkan. Kita sudah tahu mungkin dari sesuatu yang haram, ya riba haram, minuman keras haram, zina haram, ya, tapi ternyata orang yang sudah ngaji dan tahu ilmunya dia masih melaksanakan itu. Gitu ya. Jadi inilah salah satu di antara bentuk amal yang diinginkan ketika seorang sudah tahu ilmunya, dia bagaimana cara mengerjakannya. Bisa berstrategi, bisa mengatur siasat. Karena itulah Rasulullah dan para ulama mereka mengatakan dan mereka menjelaskan kepada kita bagaimana bisa memilih dan memilah amalan-amalan yang enteng, ringan tapi memberikan pahala yang banyak. Itu buat dalam rangka bentuk apa? Efektivitas dan efisiensi gitu ya. Maka ketika Rasulullah katakan kalimatani khofifatani, ada dua kalimat yang ringan di lisan tapi ternyata berat di timbangan. Itu artinya secara tersirat Rasulullah ingin mengatakan kepada kita bahwa dalam beribadah dan beramal itu harus punya strategi. Strateginya gimana supaya doanya diijabah? Strateginya gimana agar amalannya kecil tapi pahalanya besar? Strateginya gimana dan seterusnya, itu diajarkan oleh Rasulullah. Ya, makanya ada sebuah kitab yang berjudul Al-Ujur Al-Azimah min A'mal As-Salih. Ya, min a'mal al-yasirah. Al-Ujur Al-Azimah min al-a'mal al-yasirah. Yaitu pahala-pahala besar bagi amalan-amalan kecil.
Ya. Bukankah Rasulullah SAW sampaikan dalam sebuah hadis dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, ada orang yang nantinya masuk surga bolak-balik dalam surga, disebutnya dalam hadisnya itu ya taqallabu fil jannah, dia mondar-mandir dalam surga disebabkan amalan kecil. Kebiasaan dia waktu hidup di dunia cuma apa? Menyingkirkan batang-batang pohon, dahan-dahan pohon yang mengganggu jalan, cuma gitulah. Ya, imatatul adza li tariq. Ya, kemudian menghilangkan godaan-godaan, gangguan-gangguan yang dari jalan. Kalau itu ternyata amalan kecil yang bagi sebagian orang mungkin diremehkan. Lihat paku didiamin, lihat batang pohon didiamin. Ternyata ada sebagian sahabat atau ada salah satu di antara mereka yang Rasulullah klaim masuk ke dalam surga disebabkan karena amalan tersebut. Ya. Maka pintu surga itu sangat banyak, ada 8 pintu surganya. Ya, ada 8 pintu surga disebutkan dalam hadis sahih. 2 kusennya itu baina Makkah wa Busra. 2 kusen pintu surga itu kusen ketemu kusen sudut-sudut ya. Baina Makkah wa Busra, yaitu antara Mekah dan Busra. Busra itu salah satu tempat yang ada di Suriah. Mekah dan Suriah itu pintunya. Tapi Rasulullah tetap jelaskan masuk ke dalam surga itu ternyata berbondong-bondong dan berdesak-desakan. Ya, ini disebutkan dalam kitabnya Hadil Arwah ila Biladil Afrah oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Itu sangat bagus bukunya, yaitu membahas tentang aneka ragam surga dan yang sekitarnya. Plus juga ada Takhwif minan nar, ya, azab neraka yang ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Itu 2 pasang buku cukup bagus ya kalau antum bisa miliki duanya. Satu tentang neraka, satu lagi tentang surga. Ketika Rasulullah sampaikan ternyata banyak orang yang masuk pintu surga itu ternyata berbondong-bondong menjadi busro, kabar gembira bagi kita. Apa kabarnya? Berarti yang masuk surga banyak. Ya, Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di antara mereka. Amin. Kemudian yang kelima, singkatnya. Yang kelima adalah kaunuhu yaqa'u 'alal masyru'i khalisan shawaban. Yaitu dia mengerjakan apa yang diperintahkan tadi secara ikhlas dan benar. Ya, 2 hal ini. Mengerjakannya tadi apa yang disyariatkan, apa yang diperintahkan berupa kewajiban secara ikhlas dan benar. Ikhlas kaitannya dengan apa? Dengan hati. Ya, ada salah seorang tabi'in yang bernama Rabi' ibnul Husain. Disebutkan dalam kitabnya, disebutkan dalam kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Aina Nahnu min Akhlaqi As-Salaf yang ditulis oleh Syekh Julaid. Saya pernah ikut daurah beliau selama 2 pekan. Besar tua sekali namanya. Syekh Julaid menulis sebuah kitab yang namanya Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Di situ dijelaskan tentang seorang tabi'in yang dikutip oleh dari kitab yang lain, dimasukkan dalam footnote-nya oleh beliau, yaitu Rabi' ibnul Husain. Rabi' ibnul Husain itu meninggal usia muda, 32, riwayat lain mengatakan 34. Dia punya kebiasaan sampai kesaksian dari teman-temannya, saya tidak pernah melihat Rabi' ibnul Husain sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu di masjid. Bukan berarti tidak sholat, ya, sholatnya di rumah untuk menjaga itu. Yang kedua, ketika dia membaca Al-Quran, ya, ada temannya atau kawannya, ada orang lain yang datang, ya, maka Al-Qurannya, mushafnya dia umpetin di balik ketiaknya. Ketika orang itu sudah lewat atau sudah selesai menyapa, baru kemudian dia buka lagi. Dan ternyata Rabi' ibnul Husain ini dia tinggal di wilayah tempat yang banyak orang yang maksiat, ahlu maksiat. Sehingga teman-teman yang sebaya dengan dia tidak suka melihat Rabi' ibnul Husain ini soleh sendirian di kampungnya. Ya, soleh sendirian di kampung ini, bahayanya orang soleh tinggal di kalangan ahlul maksiat. Maka apa yang dilakukan teman-temannya, melakukan apa? Melakukan makar dengan cara menyewa seorang perempuan untuk menggoda Rabi' ibnul Husain. Ya, dibayar dengan biaya harga mahal. Perempuan itu dikasih tugas untuk menggoda Rabi' ibnul Husain. Sampai akhirnya dia mau melaksanakan itu kepada Rabi' ibnul Husain, digoda, dirayu dan seterusnya. Jawaban daripada Rabi' ibnul Husain cuma sederhana saja. Dia ngomong sama perempuan yang merayunya, kalau kita sedang melakukan sesuatu yang keji yang Allah haramkan, tiba-tiba ketika itu kamu mati, apa yang akan kamu lakukan? Ya, cuma begitu kan. Maka perempuan ini ternyata sangat mengena. Sampai akhirnya dia keluar, teriak sambil menangis, ketemu sama orang-orang yang bayar, uangnya dikembalikan. Ya, tidak jadi melakukan tugasnya kepada Rabi' bin Husain. Seminggu setelah itu Rabi' bin Husain meninggal. Ya, seminggu setelah itu Rabi' bin Husain meninggal dunia. Nah, ini salah satu di antara bentuk keikhlasan yang ditanamkan oleh para ulama salaful ummah, ya. Bagaimana ketika Allah menolong Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Allah gelari Nabi Yusuf alaihissalam sebagai hamba-hamba Allah min ibadina al-mukhlasin.
Ya, hamba-hamba kami yang berbuat ikhlas. Dan sawaban adalah sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Ini yang kelima. Kemudian yang berikutnya yang keenam, al-martabatu as-sadisah at-tahdhir min fi'li ma yuhdithu. Yaitu waspada dari perbuatan yang akan menghanguskan dan akan membinasakan, menggugurkan dari amal-amal tersebut. Ya, waspada. Syirik akan menghancurkan tauhid, bid'ah akan menghancurkan sunnah. Nah, semua yang menjadi perkara-perkara yang bisa menghancurkan itu harus kita waspadai. Ya, harus kita waspadai. Ya, jangan sampai terjerumus kepada hal yang demikian sehingga akhirnya kita akan merasa rugi disebabkan karena hal tersebut. Ada sebuah kisah yang di sini disebutkan dan dinukil oleh beliau, yaitu Syekh Abdul Muhsin bin Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Badar, dari kisah sahabat yang bernama Sabit bin Qais bin Syammas. Sabit bin Qais bin Syammas. Sabit bin Qais bin Syammas ini termasuk di antara seorang sahabat yang sering bersuara tinggi di hadapan Nabi, punya suara dan volume yang tinggi ketika ngobrol sama Nabi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dalam surat Al-Hujurat ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajari ba'dukum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Ya, pada ayat ini Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu angkat, tinggikan suara kamu di hadapan Nabi sebagaimana engkau ngomong sama kita gitu ya. Jadi kalau volume suaranya Nabi sekian, jangan sampai melebihi suaranya Nabi di dalam berbicara. Nah, Sabit bin Qais bin Syammas ini dia merasa apa? Baper dengan ayat yang turun ini. Dia menyangka bahwa ayat ini berkaitan dengan dirinya. Padahal yang dia takuti ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayatnya, di akhir ayatnya, antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Amal-amal kalian itu akan binasa, akan gugur, tapi kamu enggak sadar. Ya, maka dia sangat takut. Ya, kalau ayat itu turun berkaitan dengan dia, terus amal-amal dia akan habis. Ya, makanya kemarin Ramadan selesai, kemudian ganti Syawal, kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima pahala kita dan pahala kalian, pahala kami dan pahala kalian. Kenapa? Karena itu menjadi salah satu di antara bentuk bentuk finish yang kita inginkan ketika kita sudah bersusah payah untuk melakukan dan mengumpulkan amal. Harapan kita amal itu diterima. Ya, bagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ya, lau alimtu anna Allah tabaraka wa ta'ala taqabbala minni 'amalan wahidan latamannaitu an amuta ba'daha. Seandainya saya tahu, ya, bahwa saja ada satu amalan saja yang Allah terima, niscaya saya sudah bercita-cita, berangan-angan untuk meninggal saja, wafat saja. Ya, kenapa? Satu amal yang Allah terima sangat bermanfaat, ya, bagi kita. Nah, ternyata Rasulullah kehilangan si Sabit bin Qais ini, suatu saat kehilangan. Iftaqada Sabitun, beliau kehilangan. Ditanya oleh seorang sahabat yang lain, di mana si Sabit bin Qais? Sudah kelihatan ini di sini. Saya tahu di mana dia, Rasulullah. Disamperin sama laki-laki ini, kemudian dia sedang duduk di rumahnya, ya, kemudian sambil merenung. Ya, kemudian ditanya oleh sahabat ini, masya'nuka, apa yang terjadi sama kamu? Ya, dia menjawab, saya khawatir ayat yang Rasulullah sampaikan dalam surat Al-Hujurat ayat kedua itu berkaitan dengan saya, dan saya khawatir bahwa saya min ahli nar, saya bagian dari ahli neraka. Maka laki-laki ini datang ke Nabi, dia lapor kepada Rasulullah, fa akhbarahu annahu qala kadza wa kadza. Dia mengabarkan kepada Rasulullah bahwasanya si Sabit bin Qais itu mengatakan begini-begini ya Rasulullah. Maka Rasulullah perintahkan kepada laki-laki ini, idhab ilaihi faqul lahu innaka lasta min ahlin nar walakin min ahlil jannah. Balik, temuin dia. Ya, katakan kepada dia sesungguhnya engkau itu bukan ahli neraka tapi ahli surga. Masyaallah, ya, ahli surga. Tapi yang terakhir, yang di sini yang ketujuh, yaitu as-sabatu alaih. Ya, as-sabatu alaih. Apa as-sabatu alaih? Bahasa mudahnya istiqamah. Inilah yang paling berat. Ya, inilah yang paling berat. Rasulullah sampai katakan dan dimaktub di dalam surat Hud. Ya, tasyabaitu, ya, sampai kepala saya beruban ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah. Yang terkadang ini jawaban dari Rasulullah ketika ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, gimana caranya saya ingin masuk surga? Rasulullah cuma menyampaikan, qul amantu billahi tsumastaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomah dengan kalimat ini.
Ya, kenapa rukun iman disebutkan oleh para ulama, salah satunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Syarah Aqidah Wasithiyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, kenapa rukun iman itu ada 6, iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, sampai iman kepada qada dan takdir Allah. Iman kepada takdir diletakkan ke-6. Kenapa? Karena itu yang paling berat. Iman kepada Allah mungkin sangat mudah dengan adanya langit, matahari, bulan dan seterusnya. Tapi iman kepada takdir kadang sering kali kita terlena di situ, kesulitan di situ, ya termasuk masalah sehari-hari dan seterusnya. Nah, ini 7 poin yang disampaikan oleh beliau kepada kita semua, ya berkaitan dengan sikap kita sebagai seorang muslim, sikap kita sebagai orang yang beragama Islam ketika mendapatkan sebuah perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi apa? Berilmu, ya mengilmuinya. Yang kedua apa? Mencintai daripada perintah tersebut, ya berusaha untuk mencintainya. Yang ketiga, ya berkomitmen, berazam, ya untuk melaksanakannya. Yang keempat tadi mengamalkannya. Yang kelima, mengerjakan dengan ikhlas dan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Yang keenam, waspada, ya dengan amal-amal, perbuatan-perbuatan yang bisa menggugurkan amal-amal kita. Dan yang ketujuh tadi istiqamah. Nah, Allah taala. Tapi mungkin ini para ikhwas sekalian, Abu Wafa, dan teman-teman sekalian bisa saya sampaikan. Ya semoga berfaedah, semoga bermanfaat. Ya barangkali ada tambahan dari teman-teman, monggo. Cukup? Nah, kalau kita di bulan Ramadan itu pertanyaannya di bulan Ramadan kita selalu sangat semangat luar biasa ya untuk mengerjakan ibadah dalam ketaatan kepada Allah. Bahkan kita membaca Al-Quran saja kita mempunyai takdir ya. Tapi setelah Ramadan selesai itu biasanya kalau sudah lewat 15 hari itu sudah seperti hari biasa ya. Kira-kira gimana Ustaz biar tetap selalu istiqomah gitu? Iya. Nah, Ustaz, baik. Taib juga. Taib ini merupakan PR yang sangat luar biasa ya dari kita. Ketika Ramadan, bulan yang syahrun mubarakun, ya bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang kita harapkan bertemu setiap tahunnya, bulan yang kita berdoa kepada Allah agar Allah jadikan Ramadan tersebut menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Ya ternyata mau tidak mau Ramadan akan meninggalkan kita. Ya mau tidak mau Ramadan akan meninggalkan kita. Kita lihat bagaimana masjid-masjid ramai, ya kemudian Al-Quran setiap hari dibaca. Ya tidak luput saku kita dengan mushaf Al-Quran, walaupun mungkin aplikasi dan seterusnya. Ini setiap hari menjadi wirid wajib ya ketika bulan Ramadan. Tahu keistimewaannya, tahu fadilahnya. Tapi bukankah Rob kita yang kita sembah, bukan hanya yang Rob yang kita sembah, kita tuhankan setiap hari, bukan hanya sama dengan Rob yang kita tuhankan di bulan Ramadan. Ya artinya Allah Subhanahu wa taala, Allahul Wahid, ya Allah Ahad. Allah cuma satu-satunya yang Maha Esa. Ya berarti Rob yang kita sembah di bulan Ramadan dengan di bulan Ramadan itu sama. Maka saya sering kali sampaikan dengan kias yang disampaikan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau ditinggalkan oleh Rasulullah meninggal, ya sempat tidak percaya karena sempat muncul beberapa kali berita hoak bahwasanya Rasulullah sudah meninggal, ternyata masih hidup. Ya. Sampai akhirnya ketika dikabarkan Rasulullah benar-benar meninggal, beliau juga sempat tidak percaya. Sampai akhirnya datang ke rumah Aisyah, rumah putrinya, karena beliau meninggal di rumah Aisyah. Kemudian didapati Rasulullah benar-benar sudah meninggal. Ya, setelah meninggal, kemudian dicium keningnya, kemudian mengatakan kepada kaum muslimin yang saat itu hadir, bertakziah kepada beliau. Lau ta'budunallaha li Muhammadin fa'lam annahu qad mata. Ya, kalau seandainya kalian itu menyembah Allah Subhanahu wa taala karena Muhammad, maka ketahuilah bahwasanya Muhammad telah meninggal. Lau ta'budunallaha lillah fa'lam annahu hayyun lan yamut. Kalau seandainya kalian itu ya beribadah kepada Allah karena Allah, maka ketahuilah Allah selalu hidup dan tidak akan pernah mati. Ya, maka ketika menyangkut masalah pertanyaan Abu Wafa tadi,
Ya ketika para ulama ditanya dan para ulama mereka berkaitan bahas tentang masalah itu, mereka membawa sebuah dalil dalam akhir surat Al-Hijr. Ya Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yakin. Sembahlah Allah, beribadah kepada Allah sampai keyakinan yang disebut al-maut, kematian itu datang kepadamu. Kematian itu datang kepadamu. Ya ada buku yang bagus yang sudah diterjemahkan, judulnya Lataiful Ma'arif, yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Di situ dalam membahas masalah Ramadan sangat detail dan juga banyak sekali riwayat-riwayat dari para sahabat ketika mereka menanggapi selepas dari bulan Ramadan. Salah satunya ada ucapan mereka ya ketika mereka masuk keluar dari Idul Fitri gitu ya. Ya yang saya sempat baca, yang saya sampaikan ketika khutbah kemarin. Ya bagaimana ada salah seorang tabi'in yang keluar dari rumahnya, ya dia mengatakan bahwa yang pertama kali cobaan saya ketika saya keluar dari bulan Ramadan berpindah menjadi bulan Syawal, yaitu dengan para wanita yang mutabarrijah, yang mereka berdandan. Ya. Itu pertama kali yang paling sulit, dosa pertama yang saya sulit dihindari ketika selesai bulan Ramadan. Nah kita lihat kenyataannya juga sama. Orang pakai baju baru, dandanannya menor ya. Ketika lagi selesai bulan Ramadan masuk ke tanggal 1 Syawal gitu ya. Sehingga banyak orang yang keluar Ramadan merdeka gitu ya, merdeka dari berbagai macam tuntutan. Padahal Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai latihan. Ini sudah dilatih 1 bulan, sudah matang, keluar tinggal bertanding. Ya. Makanya Ibnu Rajab mengatakan salah satunya orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan ketika berpindah 1 Syawal, dia berperang balik ke rumah, tapi mau balik lagi untuk perang, gitu ya. Dia Ramadan sudah selesai, Ramadan ibarat peperangannya, 1 Syawal dia pulang. Ya, 1 Syawal dia pulang merayakan kemenangan. Setelah itu dia mau balik lagi untuk melakukan peperangan lagi. Ini yang seharusnya dimiliki oleh kita. Memang sangat sulit istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mau tidak mau kita harus berusaha dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa yang sangat banyak, paling banyak doa yang dibaca oleh Rasulullah berdasarkan kesaksian daripada Aisyah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Ya, ini yang sering kali dibaca oleh Rasul agar hati kita terus condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan juga dalam surat Al-Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. La tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hati-hati kami, ya. Dalam ayat yang lain, azaghallah faqad, siapa yang Allah palingkan dari ketaatan kepadanya, Allah akan palingkan terus. Siapa yang berusaha berpaling dari ketaatan kepada Allah, Allah akan palingkan terus. Ya, oleh Allah akan palingkan terus. Ya, maka bagaimana ketika seorang futur dia mendekati teman-teman yang soleh, ya, supaya bisa menarik dia, karena dari teman-teman yang soleh itu ternyata bisa Allah berikan syafaat dengan orang tersebut. Ya. Kita lihat dalam sebuah hadis yang panjang, ketika ada orang yang masuk ke dalam surga, kemudian dia mendapati teman-temannya ternyata tidak ada di situ, maka dia mengadu kepada Allah, ya yasumuna ma'ana, yusalluna ma'ana, wa yasumuna ma'ana, wa yahujuna ma'ana. Mereka sholat bersama dengan kami, puasa bersama dengan kami, berhaji bersama dengan kami, tapi sekarang tidak ada bersama kami di surga. Ya, ini teman-temannya. Maka Allah perintahkan kepada orang ini, cari teman kamu yang kamu kenal. Ini yang pertama. Cari teman kamu yang kamu kenal di neraka, bawa dia ke sini. Ini pertama, karena urutannya nanti banyak. Dari yang paling kenal, dari iman yang sekian, iman yang sekian, iman yang sekian. Tapi urutan pertama adalah orang yang paling kamu kenal. Ya, cari dia di neraka. Maka ada yang disebutkan dalam hadis itu, ada yang sudah sampai gosong sampai mata kaki, sampai gosong sampai ke betis, sampai gosong sampai ke setengah badan. Kemudian diselamatkan, masih izin Allah masukkan ke dalam narul hayat, yaitu sungai kehidupan, dimasukkan ke situ, kemudian keluar sebagaimana biji atau sebagaimana tumbuhan yang keluar dari bijinya, yang disebut sebagai jahanami, yaitu mantan-mantan penghuni jahanam. Nah, Allah Ta'ala. Cukup ya? Ada lagi? Ya mungkin cukup, ini yang bisa saya sampaikan. Sudah habis jam saya, jam 8 lebih ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga berfaedah, semoga bermanfaat ya, khususnya bagi saya menyampaikan dan umumnya bagi kita semua ya, orang-orang yang mendapatkan kewajiban dan perintah dari Allah untuk melakukan ketaatan, yang semuanya itu akan feedbacknya kembali kepada kita. Allah tidak butuh ibadah kita, kita lah yang butuh kepada ibadah kita.
karena Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan dan tidak akan berlaku zalim kepada hamba-hambanya. La tuzlamun. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tuzlamun. Kalian tidak akan dizalimi oleh Allah. Maka salah satunya adalah bagaimana kita bisa menolong diri kita sendiri dengan melaksanakan kewajiban sebaik mungkin. Kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita kepada makhluk. Ya, kita bekerja berarti punya kewajiban ya kepada orang yang mempekerjakan kita. Ya, untuk bekerja semaksimal mungkin, sebaik mungkin, karena itu bukan hanya sekedar amanah kita dari orang yang mempekerjakan kita, tapi juga amanah yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan urusan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita untuk bisa mengerjakan amal saleh. Amin amin.